إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam apa Pak? Malam Senin ya. Malam Senin tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama di Masjid At-Taqwa Tamiang Layang ini, dan ini merupakan pertemuan pertama bagi ulun pribadi. Ulun luar biasa berbahagia dan bangganya masjid saling luasan di Tamiang Layang. Tinggal kewajiban kita untuk membina, mengisi, memakmurkan masjid ini menjadi corong penerus generasi-generasi kita. Boleh aja anak kita dibawa ke masjid untuk mengenalkan kepada mereka, inilah lingkungan utama kita daripada yang lainnya. Mengajarkan, mengenalkan kepada mereka datangnya waktu zuhur, datangnya waktu asar, dan itu bisa dilakukan manakala kita mengenalkan anak-anak kita dengan masjid. Ka'bul Akhbar berkata, al-husuna lil mu'minin minasyaitani thalasa. Benteng orang yang beriman daripada syaitan itu 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid satu benteng yang sangat kuat dari pengaruh syaitan. Wa dzikrullah hisnun. Zikir kepada Allah satu benteng yang sangat kuat lagi. Wa qiraatul Qur'an hisnun, dan membaca Al-Quran satu benteng yang sangat kuat lagi. Manakala Allah membukakan hati kita untuk selalu merindukan masjid, maka itu harus kita kuatkan dan kita teruskan. Kita paksakan diri kita. Kenapa harus memaksa? Sebenarnya ibadah tuh kan ada paksaan. Tapi kalau tidak kita tekan mulai sekarang, kapan lagi keinginan kita untuk selalu datang ke masjid? Apakah kita menghendaki datang ke masjid itu pada saat jenazah kita disolatkan di masjid? Ini kerugian yang amat besar. Lagi hidup pindah kada tapi kenal lawan masjid, imbah sudah mati jenazahnya dibawa ke masjid. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian malam ini ulun ingin meneruskan tema malam tadi yang baru kita sampaikan tentang takwa. Ayat 102 surah Ali Imran. Allah memerintahkan 2 perintah besar lawan kita. Apa 2 perintah besar itu? Pertama bertakwa, dan kedua mati dalam keadaan Islam. Ayat itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan
dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jangan kamu mati kecuali pastikan diri kita sebagai seorang muslim, karena kematian dalam Islam adalah kematian yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kematian di luar Islam adalah kematian yang tidak dijamin keselamatannya. Maka Allah katakan di penghujung 102 surah Al-Imran, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibu-ibu, sayangi agama kita, sayangi keyakinan kita, bentengi. Hari ini banyak sekali perilaku, perbuatan, pergaulan kita yang bisa merontokkan nilai-nilai keislaman kita, yang kadang-kadang seperti malam tadi kita bicarakan, mudahnya orang Islam itu berkata semua agama sama. Agama tidak sama. Kalau agama itu sama, pasti 4-5 kali sehari bisa ganti agama. Agama itu Islam bagi kita. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu. Siapa yang memilih keyakinan selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, bentengi hazanah yang mulia ini. Atas hidayah Allah lah kita dipilih hari ini menjadi sebagai seorang muslim. Dan Allah katakan Islam itu jangan hari ini aja. Islam itu sampai mati. Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah rahimakumullah, berbicara tentang Islam bagi kita adalah satu pembicaraan yang sangat penting. Tidak sedikit orang Islam yang tidak mengerti Islam. Orang Islam banyak yang tidak mengerti Islam. Islam taunya rukun Islam 5 macam, 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, kemudian puasa di bulan Ramadan, zakat, naik haji. Maka itulah rukun Islam dan wajib kita ketahui. Tapi ada ta'riful Islam, definisi Islam yang orang Islam itu harus tahu, dan itu nilai keislaman yang harus kita gali. Apa definisi Islam itu? Apa ta'riful Islam itu? Sebagaimana dikatakan, al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid. Orang Islam itu berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Diri kita serahkan kepada Allah dengan kebaikan akidah, bukan dengan bercampur dengan kemusyrikan. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Islam itu tunduk kepada Allah dengan perintah Allah Ta'ala. Tunduknya itu atas perintah Allah, bukan dengan cara-cara yang lain. Nanti kita jelaskan satu persatu. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri dari penyebar-penyebar kemusyrikan. 3 macam definisi Islam yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Sebagai seorang muslim, kita mengerti 3 macam ini. Satu kewajiban umat Islam. Apa kewajiban umat Islam? Menyerahkan diri kepada Allah dengan kemurnian akidah. Menyerahkan diri kepada Allah dengan ketauhidan sejati. Banyak orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan kekotoran-kekotoran keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyerahkan diri kepada Allah tidak mengerti apa tauhid itu. Maka diri kita yang bertauhid yang kita serahkan kepada Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang damai, hati yang selamat, jiwa yang bulat ketauhidan. Itu hati yang damai.
Apa qalbun salim? Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ketauhidan adalah kajian wajib bagi kita. Nabi menyampaikan materi tauhid ini 13 tahun di Makkah. Kalau masa dakwah Nabi itu 23 tahun, berarti lebih separuh Nabi mengajarkan tauhid. Belum ada perintah apapun. Salat belum ada. Zakat, puasa belum ada. Nabi hanya mengenalkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang Makkah. Bertemu seseorang, kemudian Nabi ajarkan kalimat la ilaha illallah itu. Bayangkan saking takutnya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi kita itu agar sahabat tidak terimbas kepada kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dahulu kalian aku larang untuk ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Larangan itu dicabut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa perkembangan Islam pertama, kaum Muhajirin dilarang oleh Nabi untuk berziarah ke kubur, hatta kubur siapapun. Kubur orang tuanya, kubur gurunya, kubur siapa, dilarang oleh Nabi waktu itu. Kenapa Nabi sempat melarang sahabatnya untuk ziarah ke kubur? Karena Nabi takut cara ziarahnya sahabat terimbas dengan cara ziarahnya orang jahiliyah. Orang yang paling doyan ziarah kubur itu kan orang jahiliyah. Apabila mereka ada problem usaha, problem keluarga, problem masyarakat, mereka memecahkannya di kuburan. Dipanggilnya orang-orang yang ada di dalam kubur itu. Dimintainya pertolongan, syekh kami, guru kami. Kami sedang menghadapi problem besar, maka selesaikan. Ini cara-cara jahiliyah. Meminta kepada penghuni kubur. Waktu Islam datang, umat jahiliyah masih melakukan seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut cara jahiliyah ini terimbas kepada umat-umat yang baru masuk Islam. Jika mereka diizinkan untuk berziarah ke kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Aku larang kalian untuk berziarah ke kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi takut ziarah itu seperti orang-orang jahiliyah. Ala fazuruha, kemudian larangan itu dicabut oleh Nabi. Sekarang ziarahlah. Setelah Nabi mensunahkan ziarah kubur, sampai hari ini Nabi memberikan 3 panduan ziarah. Apabila lebih daripada 3 panduan ini, maka ziarahnya kembali kepada cara jahiliyah. Ala fazuruha turikul qalba wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ziarah kubur, tujuannya hanya 3 macam. Melembutkan hati yang keras. Wa tudmi'ul aina, menderaikan air mata. Wa tuzakkirul akhirah, mengingatkan kepada negeri akhirat. Kalau ada yang keempat, supaya usaha lancar, masuk ziarah jahiliyah. Jadi panduan ziarah kubur halal disunnahkan 3 macam. Dan ini ketauhidan para jamaah sekalian. Apa tujuannya ziarah kubur? Alhamdulillah pada saat kami ziarah ke makam sana, usaha kami lancar. Oh, itu ziarahnya jahiliyah. Ini ziarah yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu sahabat pertama Islam. Maaf, kadang-kadang ziarah 3 panduan Nabi ini jarang terdapat hari ini. Apa tujuannya ziarah kubur? Melembutkan hati yang keras. Apa hati yang keras itu, Bapak-bapak? Melawan Allah Ta'ala. Aku 1, kalian 10, itu belum keras hati. Itu nekat aja. Tapi hati yang keras melawan Allah. Ujar Allah gawe, kada digawinya. Ujar Allah tinggalkan, itu digawinya habis-habisan. Ini orang yang hati keras. Ujar Nabi, inilah jalannya,
jalan Islam. Dia cari jalan lain selain daripada jalan Nabi Muhammad. Ini potongan orang-orang yang keras hati. Apabila hati kita seperti itu, maka yang paling tepat untuk kita bawa kemana? Ke kuburan. Berziarahlah ke kuburan, melembutkan hati yang keras. Tengoklah berapa ukuran tempat orang yang dikubur di sana. 2 kali 1 semeter kali 2 meter itu ukuran Indonesia. Kadang ada yang lebih panjang daripada itu. Siapapun yang dikuburkan di sana, orang yang paling penyugihnya di dunia, tetapkah itu juga dikuburkan. Artinya inilah tempat terakhir kita, inilah rumah abadi kita. Dengan menengok kepada hal yang seperti itu, maka menjadikan diri kita untuk sadar, untuk tidak keras hati. Maka ulun tertarik malam tadi ada pertanyaan tentang pahala ikut membawa jenazah ke kubur. Pahala mensolatkan jenazah 1 qirat, tambah mengantarkan jenazah ke kubur, tambah lagi 1 qirat, berarti 2 qirat. Berapa 2 qirat itu wahai Rasul? Kata sahabat, kal jabalaini azimain, seperti 2 gunung besar. Gunung yang paling ganal di Madinah itu adalah gunung Uhud. Ujar Nabi, mensolatkan jenazah kemudian mengantarkan jenazah ke kubur mendapatkan pahala sebesar 2 biji gunung Uhud. Sering Rasul memberitakan tentang besarnya pahala itu seperti gunung Uhud. Nabi juga memberitakan di hadapan sahabat, nanti di antara kalian ada orang yang gigi gerahamnya seperti gunung Uhud di neraka. Di hadapan sahabat ini Nabi katakan itu. Artinya ada yang kada masuk surga, salah satu di antara yang banyak itu. Di antara kalian nanti ada yang giginya kayak gunung Uhud di neraka. Masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Nabi katakan itu terbukti tapi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti manakala satu persatu sahabat yang hadir itu meninggal, satu meninggal, wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam peperangan, wafat dalam keadaan terbaring di tempat tidurnya. Tinggal 2 orang sahabat lagi yang belum wafat. Siapa 2 orang sahabat itu? Rajal bin Unfuah, seorang hafiz Al-Quran. Abu Hurairah, seorang ahli hadis. 2 ini. Abu Hurairah takutnya luar biasa. Tinggal kami berdua, kata Abu Hurairah, mudah-mudahan nang Nabi katakan giginya nang kayak gunung Uhud di neraka tidak masuk kepada aku. Maka bersaing nih baiknya, Pak. Kalau Rajal itu seorang hafiz Quran, Rajal bin Unfuah. Tapi yang namanya hidayah Allah yang menentukan siapa yang diberikan hidayah, siapa yang langgeng hidayahnya sampai mati, itu Allah yang menentukan. Rajal bin Unfuah dicabut oleh Allah hidayahnya pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengutus dia dan rombongan untuk mendakwahi orang-orang yang murtad, yang dimurtadkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Yang lain berdakwah dengan baik, justru Rajal bin Unfuah pada saat sampai ke tempat tujuan dia membaiat Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi yang terakhir, maka murtadlah dia. Berita ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Abu Bakar tidak mampu lagi menahan marahnya sehingga dia putuskan, kita perangi. Kumpulkan pasukan, kita perangi para murtadin itu. Maka terjadilah perang Yamamah. Perang Yamamah itu pasukan Abu Bakar memerangi orang-orang murtad yang dimurtadkan oleh orang yang mengaku nabi yang terakhir. Tidak lama setelah Nabi wafat sudah ada yang mengaku nabi. Kada heran sampai hari ini ada yang mengaku nabi. Kalau bahari itu diperangi, terjadi peperangan berkecamuk. Peperangan dipimpin oleh siapa? Panglima perangnya Khalid bin Walid. Prajurit-prajurit tangguh selagi kafir tahun ke-8 Hijriah masuk Islam bergabung dalam perang Yamamah. Siapa di antaranya? Termasuk Wahsy bin Harb, laki-laki pembunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Dan Wahsy berharap pada saat dia membunuh orang yang dicintai oleh Nabi,
Satu saat dia berdoa mampu membunuh orang yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya dikabulkan setelah Nabi wafat. Perang Yamamah dia yang membunuh siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang menobatkan diri dan mengislamkan sekian ribu para sahabat Nabi Muhammad. Memurtadkan sekian ribu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsy yang membunuhnya. Kemudian Khalid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab, membunuh Rajal bin Unpuah, sahabat Nabi yang baru saja murtad. Abu Hurairah berkata, terbukti apa yang Nabi sampaikan sekian tahun. Di antara kalian nanti ada yang masuk neraka, giginya besarnya kayak gunung Uhud. Jadi Rasul pernah mencontohkan gunung Uhud itu dengan ukuran kebaikan dan ukuran-ukuran yang lain. Jemaah sekalian rahimakumullah, orang yang mengantarkan jenazah dan mensolatkan jenazah mendapatkan besarnya seperti dua gunung Uhud. Ulun berbahagia mendengar informasi rakatnya pian ni di benua enam, di Temiang Layang. Apabila ada yang mati di rantau, datangan ke rantau sana. Padahal jarak Temiang Layang lon rantau itu berapa ratus, Pak? Beratus-ratus kilo lah. Lebih beratus-ratus kilo. Ulun sering menyampaikan di Banjarmasin, tujuh kerekatan orang di sini. Mun kita sekeliling Banjar aja, yang kadang-kadang apabila ada yang meninggal dipusatkan di Al-Jihad, itu pun malas datangnya. Ulun mau ukur mulai dirantau ke Temiang Layang, mulai dirantau ke 50 kilo lagi kemana? Ke Ampah. Subhanallah, tapi itu tidak menjadi rintangan. Karena gambaran yang Nabi sampaikan seperti dua gunung Uhud. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membendung akidah para sahabatnya, Nabi larang sahabat itu untuk ziarah ke kubur. Karena ziarah kubur itu kebiasaan orang jahiliyah yang ziarahnya meminta kepada penghuni kubur. Mantap Nabi dengan keyakinan sahabat, al-fatruha, silahkan kalian ziarah. Tapi panduannya 3, melembutkan hati yang keras, menderaikan air mata, mengingatkan kepada kematian. Itu tujuannya. Maksud ulun, apabila ada tujuan yang nomor 4, maka kembali lagi kepada cara ziarahnya jahiliyah. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian, kenapa ziarah kubur itu bahagian daripada membawa manusia kepada kesyirikan, kepada kehancuran akidah? Kalau Bapak pernah ke Baki, Munpian pernah ke Baki, di muka pekuburan Baki itu ada papan tulis besar. Di atasnya tertulis satu hadis Nabi dengan tulisan yang jelas. Naha sallallahu alaihi wasallam ayu jassasal qabra wa ayyaquda alaihi wa ayyubna alaihi. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis yang sahih. Diterjemahkan ke dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan ke dalam bahasa Indonesia. Maka pinanya yang bahasa Indonesia, pina ganal tulisannya. Ini memberitahu kepada penziarah. Apa pemberitahuannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang. Apa yang dilarang Nabi? Naha sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabra. Nabi melarang untuk memperindah kuburan. Memperindah kuburan. Lamun ulun katakan memperindah kuburan, pian kado sahabat akun lagi pian mengerti pian apa arti kuburan diperindah. Karena standar kuburan di Baki mu'alla syubaikah. Apa standar kuburan di sana? Apabila ziarah di sana, duduk aja kada kawa, apalagi berabahan di daerah kuburan. Karena itulah standar kuburan. Ada Jepang yang jawab, oh itu Ustadz kuburan Wahabi itu, lain kuburan kita. Kenapa? Nabi menyuruh, Allah Rasul melarang ayyujassasal qabra, memperindah, memperindah kuburan. Wa ayyaquda alaihi, dan Nabi melarang untuk duduk-duduk di sekitar kuburan. Wa ayyubna alaihi, Nabi melarang untuk membina bangunan di
kuburan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim, ditaruh di muka pekuburan Baqi. Seolah-olah hadis itu menganjurkan, ini contoh pekuburan Islami. Contoh pekuburan Islami. Maka ulun katakan, kalau ada yang duduk-duduk di areal pekuburan itu, kada kawajua disalahkan penuh. Nang duduk-duduk. Karena memang kuburannya kawa diduduki. Jadi nang duduk tur kada kawa disalahkan penuh. Kuburannya kawa diduduki. Amun di Mu'alla, di Baqi, di mana kawa duduk? Cuacanya panas luar biasa. Di sekitar kuburan tanah, termasuk kuburan Utsman bin Affan, manusia mulia urutan ketiga yang Nabi sebutkan masuk surga di antara 10 sahabat. Lihat potret pekuburannya di Baqi itu. Hanya ada beberapa biji batu bata yang menandakan isyarat di situ kuburannya Utsman bin Affan. Padahal namanya tertera urutan ketiga. Nabi memberitakan 10 sahabat masuk surga. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. 10 sahabat ini akan masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nama Utsman di situ. Ada nama Abu Bakar di situ. Ada nama Ali bin Abi Thalib di situ. Ada nama Umar bin Khattab di situ. Sahabat-sahabat ahli surga menurut Nabi yang sangat dibenci oleh orang-orang tasayyu. Mengerti Pak arti tasayyu? Orang Syiah. Orang Syiah itu benci kepada sahabat. Bahkan salah satu daripada akidahnya, mereka bersaksi anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman finnar. Itu salah satu daripada akidahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka. Ada doa hariannya. Doa harian orang Syiah apa? Allahumma al'an sanamai Quraisyin wa ibnataihima. Ya Allah, laknati 2 berhala Quraisy dan laknati 2 anak perempuan keduanya. Siapa 2 berhala Quraisy menurut orang Syiah? Abu Bakar dan Umar. Wabnataihuma, laknati 2 anak wanita keduanya. Anak Abu Bakar adalah Aisyah, anak Umar adalah Hafsah. Mereka calon-calon penghuni surga semuanya. Calon penghuni surga semuanya. Jemaah sekalian, sebagai seorang muslimah Ahlus Sunnah wal Jamaah, memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, perlu juga kita mewaspadai paham ini. Karena penampilannya mirip benar lawan kita. Bahkan dalam kehidupan yang taklid, umat sedikit-sedikit tangannya dicium. Banyak kelompok ini yang basah tangannya dicium oleh umat Islam. Padahal di dalam jiwanya ada kebusukan. Ada kebusukan terhadap Islam. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Wa ayyaqudu alaihi, dan Nabi melarang duduk-duduk di areal pekuburan. Duduk-duduk di area pekuburan. Kenapa orang duduk? Karena kawa diduduki. Jangan duduk, guring aja kawa. Gemerlapan. Ulun pernah mengantarkan jenazah waktu subuh. Selesai subuh, diantarkan jenazah ke Baqi. Di Masjid Nabawi kami sholat subuh, kemudian diantar ke Baqi. Asli di pekuburan Baqi itu masih gelap. Ada lampu 2-3 biji yang dipasang oleh penggali kubur di atas kepalanya. Nih, lampunya dipasangkan di sini. Penggali kubur. Amun ini di kampung ulun kurang mencari iwak malam nah. Nih, penggali kubur di Baqi dipasangnya ini. Artinya di tengah pekuburan tuh lampu 5 watt aja kadeda. Kan wadah kita kayak mall gemerlapan. Dan jangan kita berkata itu lain kuburan kita. Tidak, di sana kita mengambil contoh. Di sana kita mengambil contoh. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah.
Maka pendiri persyarikatan ini menamai organisasi dengan apa? Dengan Muhammadiyah. Apa artinya? Semua anggota persyarikatan menjadi manusia pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikehendaki oleh beliau kepada kita. Apa yang Nabi lakukan, itu yang menjadi contoh kita. Itu yang menjadi ukuran kita. Dalam akidah termasuk karena kerusakan besar manusia, apalagi hari ini, adalah kemusyrikan. Hancurnya akidah manusia. Bismillah. Syirik itu datang dari 3 sumber, Bapak. Maka jauhi 3 sumber ini, karena 3 sumber itu mendatangkan kemusyrikan. Yang pertama, syirik itu datang dari kesombongan. Fir'aun syirik karena sombong. Namrud syirik karena sombong. Induknya iblis syirik karena sombong. Jadi kesombongan mendatangkan kemusyrikan, dan puncak kemusyrikan Fir'aun Allah abadikan dalam Al-Quran. Ana rabbukumul a'la. Syiriknya itu kada tanggung-tanggung, bukan mengajak orang lain menyekutukan Allah. Dia yang mengaku Tuhan. Aku Tuhan yang maha tinggi. Karena apa? Karena kesombongan. Orang sombong ini jangan masuk surga. Yang sudah dalam surga aja dikeluarkan. Siapa yang sudah dalam surga dikeluarkan karena sombong? Iblis, Pak. Jangan takutan menyambat iblis. Allah Ta'ala sebut namanya 11 kali dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala sebut nama syaitan itu 88 kali dalam Al-Quran. Coba hitung, 88 tambah 11 berapa? 99. Ini satu peringatan yang jangan dianggap enteng. Dahsyatnya tipu muslihat syaitan dan iblis itu kepada setiap manusia. Iblis sombong, iblis menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesombongan itu datang karena kejahilan. Ketidakmengertian, jarangnya mau mengaji, malas duduk di majelis yang berbicara tentang tauhid. Karena majelis tauhid ini mengarahkan kita kepada akidah, Bapak-bapak, ibu-ibu. Karena ketidakrajinan, malas untuk duduk di majelis tauhid, akidah, melihat orang melakukan sesuatu, ikut-ikutan, ikut melakukan. Ada lagi melakukan sesuatu, ikut lagi melakukan. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, Pak, itu jangan dilakukan, itu syirik. Itu syirik. Apa jawabannya? Saking bodohnya, Ustadz Masudi gen menggawi jua jarnya, supaya jangan mencontohkan orang lain gitu. Nah, kita berdoa supaya dijauhkan daripada syirik. Jawaban taklid yang keluar, bukan jawaban ilmiah, bukan jawaban dalil. Kesyirikan, ketauhidan perlu jawaban dalil yang akurat. Kenapa Allah melarang kemusyrikan? Ada jawaban dalilnya. Karena orang yang syirik itu adalah dosanya sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Allah tidak mengampuni dosa syirik. 2 kali dalam surah An-Nisa. Al-An'am 88, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika menyekutukan Allah, Allah akan hapuskan semua amal yang dia lakukan. Bayangkan, Pak, 20 tahun yang lewat kita beribadah dengan ikhlas, sesuai dengan sunnah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan dalam memilih pergaulan, bergaul dengan teman yang senang menyekutukan Allah, sehingga terperangkap ke dalam dosa syirik. Ibadah 20 tahun yang sudah dilakukan itu dihapus oleh Allah Ta'ala. La habitu anhum makanu ya'malun. Maka syirik jangan pernah dianggap enteng, menghapuskan semua ibadah. Bahkan Allah katakan dalam surah Asy-Syu'ara 213, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'azzabin. Jangan kamu berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-nama yang lain selain daripada nama Allah Ta'ala.
Apabila kamu berdoa memanggil nama selain daripada nama Allah, fatakuna minal mu'adzabin, itu nanti yang menyebabkan kalian akan diazab oleh Allah Ta'ala. Allah mengancam orang yang meminta-minta kepada selain Allah. Hari ini bukan merupakan rahasia lagi Bapak Ibu. Berdoa kepada selain Allah itu menjadi kebiasaan. Karena apa? Karena kejahilan, karena ketidakmengertian. Karena ketidakmengertian, karena kejahilan. Ada, wallahu alam kalau di Tamiang Layak ada son masjid, son musalla yang kedengaran sampai ke rumah ulun itu biasanya pada hari Jumat. Apa yang mereka kumandangkan? Kalimat-kalimat kemusyrikan. Mereka enjoy aja mengumandangkan kalimat itu dengan rasa bahagia, dikiranya ibadah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti kandungannya. Ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwaka indahulu lil hadisil amami. Biasanya ibu-ibu kayak lagu Mayun Anak tuh nah. Tapi kandungan dalam kalimat itu berat bapak-bapak. Ya akramal khalqi, wahai Nabi Muhammad, semulia-mulia makhluk. Maliman aludzu bihi siwaka, tidak ada tempat berlindungku kecuali engkau wahai Nabi Muhammad. Minal hululil hadisil amami, daripada mara bahaya yang akan menimpa. Kemana Sidin berlindung? Kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kemana berlindungnya? Kepada Allah. Nabi mengajak kita berlindung kepada Allah. Mengajak kita berlindung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini satu ketauhidan. Katakan Allah itu esa dan Allah tempat bergantung. Kemusyrikan terbesar datang karena salah dalam memanggil asma Allah dalam berdoa. 180 Al-A'raf Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Milik Allah nama-nama Allah yang baik itu. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Bismillah. Allah katakan, berapa jumlahnya Asmaul Husna bapak-bapak? Berapa? 99. 99 Asmaul Husna itu milik Allah Ta'ala. Pad'uhu biha, panggillah yang 99 ini apabila kamu berdoa. Itu 180 Al-A'raf. Artinya pada ayat ini Allah tidak mengizinkan dalam pinta dan doa kita untuk menyebut nama-nama dan memanggil nama-nama yang lain. Tapi Allah mengajarkan kepada kita untuk memanggil nama Allah dalam pinta dan doa kita. Dalam pinta dan doa. Apa Asmaul Husna itu? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Biasanya ibu-ibu hafal tuh. Ibu-ibu hafal Asmaul Husna 99. Memang wajar kita menghafal. Apalagi nama asma Allah kada sulit-sulit. Nama artis nang pina bepuntal-puntal aja kita hafal. Asma Allah kada hafal. Kata Allah, panggil asma Allah apabila berdoa. Artinya apa? Allah melarang untuk berdoa memanggil kepada nama selain daripada Allah. Di dalam surah Asy-Syu'ara 213, jangan memanggil nama selain daripada Allah dalam pinta dan doa, karena itu yang menjadikan kalian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang asik dalam doanya, Pak. Apa? Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Itu biasanya pembukaan doa. Wahai roh-roh suci, tolong daku. Kapan Islam tuh menyuruh berdoa kepada roh-roh suci? Keyakinan apa yang berdoa kepada roh-roh itu? Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna. Wahai roh-roh suci, tolong daku. Bertentangan dengan 213 Asy-Syu'ara, bertentangan dengan 180 Al-A'raf. 180 Al-A'raf.
Ada yang lain daripada itu. Apa? Ya Ghaus, ya Umana, ya Ruqaba, ya Nujaba, ya Autat, ya Ibdal, ya Kutub. Aghisuna, wahai Ghaus, Umana, Ruqaba, Nujaba, Autat, Ibdal, Kutub, tolong daku, tolong daku. Biasanya ini dikumandangkan pada saat hendak sholat lagi. Pada hendak sholat. Menpian, oh berarti Pak Masudi hafal. Oh pelaku bahari Pak. Mudahan Allah ampuni. Ini nyaman nang ada pengalaman sebelumnya, kemudian Allah berikan hidayah untuk hijrah. Allah ber semua 5, 7 nama ini bukan Asmaul Husna. Bukan Asmaul Husna. Mun ditamiang kadana kalau lah. Kada merupakan satu rahasia. Ini kemusyrikan besar Bapak-bapak. Tapi kenapa ini terjadi? Karena kejahilan, karena ketidakmengertian, kada mau hadir pada kajian-kajian tauhid. Ya seperti ini. Pembicaraan tentang akidah ini kan pondasi. Pondasi dalam kehidupan beragama. Apa artinya kita beragama Islam kalau akidah kita rapuh? Kalau akidah kita rapuh. Para jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, penyebab datangnya kemusyrikan itu adalah ghulu. Ghulu. Ghulu itu penghormatan yang berlebih-lebihan kepada manusia hidup atau manusia sudah mati. Ini namanya ghulu. Ghulu ini menciptakan kesyirikan terbesar. Terjadinya penyembahan berhala pertama kali karena ghulu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh itu ada 5 berhala. Berhala itu namanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar. Bapak tahu siapa nama berhala ini dulu? Ini nama orang solih Bapak. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar. Boleh buka dalam surah Nuh. Ini nama orang-orang salih dahulu. Tapi pengikutnya yang kehilangan kendali mencintainya dari generasi ke generasi. Akhirnya dibuatnya berhala-berhala dengan menamai berhala itu kepada nama-nama orang salih yang mereka sayangi. Yang akhirnya berhala yang namanya Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasar diapai? Disembahnya. Penyembahan berhala pertama kali di muka bumi di zaman Nabi Nuh karena terjadi ghulu. Ghulu itu penghormatan yang berlebih-lebihan. Oh berarti Islam kada menyuruh kita saling menghormati. Kita disuruh saling menghormati. Tapi penghormatan pada batas-batas kemanusiaan. Bukan mensejajarkan kedudukan seseorang dengan Al-Malikul Muluk Allah Subhanahu wa taala. Ghulu ini kan mensejajarkan. Mensejajarkan seseorang. Makasih. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi kemusyrikan paling banyak karena ghulu. Karena ghulu. Kita disuruh saling menghormati kepada orang yang hidup, kepada orang yang mati, tapi bukan pada batas-batas akidah. Apa tidak ghulu? Satu hari ada orang datang ke sebuah kuburan. Kemudian orang yang bercerita setelah dia hari ini dapat hidayah, ulun ambil Ustaz beberapa biji batu di kuburan gitu. Kemudian ulun berkata kepada penghuni, "Syekh, Tuan Guru, ini batu di kuburan pian, ulun ambil. Besok ulun umrah, ulun tebarakan di tanah haram batu di kuburan pian kan. Ulun ambil batu di tanah haram tuh, ulun ganti di kuburan pian. Asal selamatkan perjalanan kami dalam umrah." Ya Allah ya Rabb, kerusakan yang luar biasa. Maka 2-3 kali setahun umrah tuh kada menjamin kalau kada kita benahi akidah kita. Memalukan luar biasa. Orang datang untuk tawaf keliling Baitullah, ada sidin bawa gunting, lengah mata laskar, digunting sidin kiswah.
Kelambu Baitullah. Ada yang melihat tangkapnya laskar 15 hari teduh di buliknya jemaah haji Indonesia. Memalukan. Karena tidak dibentengi dengan ketauhidan. Tidak dibentengi dengan ketauhidan, Pak. Kesyirikan ini luar biasa. Luar biasa. Datang ini kami pernah sebelum Covid tadi ada satu bis dengan 2 rombongan, karena rombongannya lebihan sampai ke hotel, satu hotel lagi. Ada satu jamaah yang mendatangi, Ustadz, pian membawa jamaah enggih, jangan membawa jamaah. Pian ini beberapa kali ke sini, pasti pian tahu di mana sumur nang diludahi Nabi. Nang dicarinya sumur nang diludahi Nabi, Pak. Ajarun, ada apa dengan sumur nang diludahi Nabi itu? Banyu di sumur itu lebih mulia daripada Zam-Zam. Apakah ada kesesatan, Pak? Ini kesesatan yang luar biasa. Nabi yang katakan Zam-Zam itu air yang paling mulia. Nabi yang katakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Orang yang meminum Zam-Zam itu diberikan keberkahan oleh Allah sesuai dengan niat waktu dia meminum. Apa yang dibintanya di waktu meminum Zam-Zam. Ada lagi ajaran yang mengatakan ada sumur yang banyunya lebih mulia daripada Zam-Zam. Kenapa? Karena kehancuran keyakinan, kehancuran akidah. Nang batakunnya 2-3 kali sudah umrahnya. Sudah lamun membawa baras 5 liter lagi barasnya. Jun kopor pindah hibak, Pak. Apa? Titipan Ustadz, baras 5 liter mayang unus apa? Unus mayang apa? Unus mayang. Ujarun apabila kita memasak di Madinah, kada memasak kadajarnya. Gasan membari burung dara. Baratnya pang membawa 5 liter baras ter. Ulunnya supaya jangan bertahan lawas. Aja ulun dangani aja ulun. Padahal tahu aja pang mendangani itu subhat. Ulun dangani, tapi jangan pian hamburakan barasnya. Ikatannya andak di tengah burung. Waktu itu sholat asar, dentengnya no, burung nong seling banyakan, andaknya di situ. Sholat asar kami, imbas sholat asar, ulun bawa Pak Haji, kita buliki baras tadi dimakannya kadalih burung, boleh. Kadada lagi Ustaz teh, lon bungkusannya, ujarnya. Nah jalur itu bukti dimakan oleh burung. Burung apa nang memakan jasidin? Burung kepala hirang. Dibawa orang bulik barisnya. Ini kebodohan kita dalam akidah. Itu dianggap sesuatu yang biasa. Jadi beberapa kali ke sana tuh tidak menjamin kerusakan yang sudah rusak dibawa lagi ke sana. Apalagi di sana kan dianggap benda-benda yang punya keramat. Minta doa, minta barakah di situ. Allah yang katakan inna awala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah pertama kali yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dan diberkahi. Artinya Allah yang katakan sekeliling Baitullah itu ada barakah. Tapi ambillah, pintalah barakah kepada Allah dengan cara-cara yang dibenarkan. Bukan dengan cara menggunting gelambu Baitullah, bukan dengan cara macam-macam yang menyeret kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang syirik ini sangat penting, karena syirik ini turun temurun, Bapak. Syirik ini turun temurun. Dari zaman ke zaman syirik itu ada. Mulai zaman Nabi Nuh syirik terbesar. Kemudian syirik yang lain, syirik seterusnya. Uniknya syirik masa lalu jika ditegur oleh Allah dengan bencana selesai, mereka taubat. Tapi syirik modern ini zaman sekarang apabila ditegur oleh Allah maka mereka menyelesaikan bencana itu dengan kemusyrikan yang lebih besar. Semeru meletus. Allah menegur. Untuk apa? Supaya Semeru jangan meletus lagi. Tiap pojok Semeru ditaburi dengan apa? Dengan sajen. Kalau pian betakun lon ulun, mun pian kada betakun ulun pada akan jua. Syirik tu kayak apa? Sajen tu kayak apa pandangan Islam? Kada boleh. Kemana kita mempersembahkan itu? Terlepas hari ini nang melempar sajennya dituntut, itu kada kita bicarakan itunya.
Yang kita bicarakan sajennya. Alhamdulillah hari ini kada ada lagi Pak. Nang berumur 60-an ke atas masih ingatkah Nini Datu kita bahari mudahan diampuni Allah Ta'ala. Saban malam Jumaat di kamar khusus ngepul dupa kemenyan. Ngepul. Di dalamnya apa? Ada pisang muli ganal diandak tuh. Imbah itu apa lagi? Ada di dalam cangkir ini rokok. Siapakah nang berokok di anakan di situ? Hari ini alhamdulillah itu kada ada lagi. Alhamdulillah kada ada lagi. Mudahan nang pernah melakukan itu karena ketidakmengertian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik adalah dosa yang paling sulit untuk diampuni. Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik kecuali pelaku yang menyelesaikan dengan Allah taala. Memang diterima pengampunannya jika pelaku bertaubat sebelum datangnya kematian. Syirik yang kada ada ampunannya tuh syirik dibawa sampai mati. Sampai mati kada sempat minta ampun. 10 orang punya anak hafiz Al-Quran, ke-10-nya angkat tangan kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kedua orang tua saya. Allah akan ampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Tapi dosa syirik tetap dia akan bawa kemana? Mempertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Adakah cara penyelesaian dosa syirik? Bertaubat sebelum datangnya kematian. Tapi yang terjadi apa? Bukan bertaubat, justru hendak mati terjadi syirik besar-besaran. Anak salah mencari kajian, grup mana dia mengkaji. Akhirnya di waktu abah hendak mati, bah ikuti ulun. Apa jar abah? Minta tolong pian kepada tuan guru pulan bin pulan agar menyelamatkan kematian. Mau umpati juga siapa? Guru, tolong ulun supaya mati dalam keadaan selamat. Bagus Bang minta dalam keadaan selamat. Tapi di mana hubungan kesyirikannya? Siapa yang memanggil selain daripada Allah pada saat dia hendak mati kemudian dia mati, maka pasti kematiannya su'ul khotimah. Maka malakal maut kada memberi kesempatan lagi. Dicabutnya oleh malakal maut. Matilah dalam kekafiran. Matilah dalam persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun dari awal kajian tadi mengajak kepada kita ibu-ibu, bapak-bapak, dimanapun kita berada, bentengi akidah kita, bentengi keyakinan kita, berlepas dirilah kita daripada syirik. Karena jika kita tidak berlepas diri, maka Allah akan berlepas diri dengan kita. Surah At-Taubah ayat 3. Annallahu bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan dengan orang yang melakukan syirik. Ulun ulangi, Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan dengan orang yang melakukan syirik. Solusinya kayak apa? Supaya Allah dan Rasul tidak putuskan hubungan, kita lebih dulu memutuskan diri kita daripada kemusyrikan. Al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan taat kepada perintah Allah taala. Malam tadi sudah kita bahas sebagian kayak apa ketaatannya yang Allah perintahkan itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad bil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih mulia daripada banyak tapi sesuatu yang tidak disunahkan. Artinya berjaga-jaga juga kita dengan amal kita hari-hari. Jangan mendengar sedikit amalkan, mendengar sedikit amalkan tanpa kita mencek siapa yang menyampaikan amal itu, sumbernya dari siapa. Karena kita kadang-kadang minta luruskan. Kalau sahabat melakukan sesuatu sampai pengetahuan Allah, sampai pengetahuan Rasul. Sami Allahu liman hamidah. Ujar imam, ujar makmum, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu sama sekali kada diajarkan Nabi, sehingga Nabi bertanya selesai sholat, siapa di antara kalian yang membaca itu? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya ya Rasul yang baca itu. Kata Nabi, malaikat berlomba-lomba mencatat kebaikanmu yang membaca itu. Artinya itu diteruskan sampai hari ini. Amal sahabat tapi Nabi setuju. Ini nyamannya hidup di zaman Nabi. Kalau hari ini kita bawa olah amal baru, kemana kita minta persetujuan?
Nabinya sudah tidak ada lagi. Yang mensahkan satu amal, yang tahu fadilat satu amal, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 115 surah Al-Imran. Wa may yushaqiqir rasul, 113 kalau tidak salah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menantang Rasul, kata Allah. Allah yang sebutkan ini. Siapa yang menantang Rasul setelah jelas apa yang Nabi tunjukkan adalah jalan-jalan menuju hidayah, tapi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikuti jalan bukan jalan orang yang beriman, bukan jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Ini Nabi tunjukkan jalannya, dia cari jalan yang lain daripada jalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Ini yang menantang Nabi, kata Allah pada ayat itu. Apa yang Allah ancam? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, kalau sudah seperti itu terjadi, kami biarkan dia sesesat-sesatnya. Apa yang kita bisa lakukan? Allah jenuh mengurus manusia yang mencari jalan di luar daripada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Apa itu bukan pernyataan kejenuhan? Allah jenuh, Allah kada mengurusi lagi. Bapak Ibu, lihat aja amal di luar sunnah itu berkembangnya luar biasa pesat. Kada tapi didakwahkan berkembang luar biasa. Tapi nang bangaran amal sunnah serba dicurigai. Amal sunnah itu lambat benar berkembang. Padahal jika kita kembali kepada amal yang Nabi ajarkan, meringankan kita. Apa yang memberatkan kita hari ini dalam Islam? Karena kita menganggap sesuatu di luar Islam itu termasuk Islam. Itu yang memberatkan kepada kita. Jika kita istiqomah dalam apa yang diajarkan, ringan kita, ringan. Wa nuslihi jahannam, orang seperti ini akan Allah campakkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu tempat yang paling buruk. Maka dua yang kita waspadai dalam Al-Quran. Pertama, surah 115 An-Nisa, ayat itu tadi. 115 An-Nisa, Allah menyatakan tidak mengurusi lagi orang yang kada mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang kita waspadai, ayat 3 surah Taubah. Allah memutuskan hubungan dan Nabi memutuskan hubungan dengan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang namanya syirik jangan didekati, Bapak-bapak. Ini sangat berbahaya kepada keyakinan kita. Pukul berapa sudah? Lewatkah? Lewat, kita tutup dulu. Habis Isya bisa kita diskusi ringan-ringan kenalah. Demikian Bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mari kita tutup doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah